Pemirsa, jalan ibu kota yang berlubang kembali memakan korban jiwa. Seorang pelajar yang sedang menuju sekolah tewas akibat jalan yang licin dan penuh lubang. Orang tua histeris melihat jasad anaknya tergeletak di tengah jalan. Tangis histeris pecah saat ibu korban melihat jasad Aldi, siswa kelas 11 SMK Negeri 34 tergeletak di tengah jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Korban alami kecelakaan usai motor yang dikendarai menghantam lubang berair saat kondisi hujan, licin, dan banyak tambalan. Akibat kecelakaan ini, korban sempat terpental 5 meter dan kepalanya menghantam aspal. Jasad lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati menggunakan ambulans, sementara polisi melakukan olah TKP. Di situ dia kencang, angin dari lubang tuh, kena lubang, langsung banget jatuh langsung, nusuk gini palanya. Berapa orang? Iya dong, diri. Yang putih ini hujan, dia kencang bawahnya. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi dan mengular hingga 3 km. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang dan bergelombang agar kejadian serupa tak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kehilangan anak apalagi karena kecelakaan tentu menyisakan duka mendalam bagi keluarga, terutama bagi sang ibunda. Ada Jen Cahyani, maksud kami, di rumah duka almarhum Aldi di Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang, Jen. Apakah jenazah sudah tiba dari Rumah Sakit Polri saat ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, saat ini dari pihak keluarga dan juga kerabat korban masih menunggu kedatangan jenazah yang saat ini kabarnya kalau tadi saya tanyakan kepada kerabat yang ada di sini memang masih dimandikan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka. Nah, saat ini saya berada di Musola Al-Munzir dan di sini keluarga dan kerabat korban sudah berkumpul untuk nantinya setelah jenazah tiba akan langsung disolatkan dan juga disemayamkan di Kampung Pulo, kalau tadi saya sempat tanyakan kepada kerabat. Dan mungkin saya akan sedikit tanyakan kepada salah satu kerabat di sini. Bapak izin mau tanya sedikit, Pak. Ini Bapak salah satu kerabat dari jenazah ya, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Cecep. Bapak ini hubungannya dengan jenazah korban? Itu ya anak angkat saya lah, ponakan saya asli. Itu. Bapak apakah sudah mendengar seperti apa kejadiannya pada saat kita juga karena ditelepon dadakan, kebetulan kita juga dalam perjalanan menuju kerja, jadi di perjalanan kita juga nggak tahu kronologinya, kan nggak tahu dia udah terkapar gitu loh. Ternyata berdua, ternyata itu ponakan saya yang terkapar gitu, jadi kita juga nggak tahu kronologinya gimana gitu. Tadi pagi mungkin sedang berangkat sekolah atau mau kemana, Pak? Dia berangkat sekolah, biasa jam begini berangkat sekolah dia. Di gitu. SMA mana, Pak? SMA Sentiong tuh apa tuh? Sentiong deh, dekat Karolus tuh SMA situ dia. Oke, tapi memang selama ini tinggalnya di sini ya, Pak? Ya, di tinggal orang tuanya di sini. Dia kalau istirahat atau liburan tempat saya, dia di sana. Ya kayak anak saya sendiri lah, emang anak saya sendiri. Apa-apa dia mintanya ke saya gitu. Nah, saya juga kaget, orang kemarin juga rencana emang kalau liburan tempat saya, dia pasti di tempat saya, makan atau nggak makan tempat saya. Ya, sama cucu saya dia mainnya, dia senang. Nah, saat ini kabarnya kalau dari orang tua masih menemani ya, Pak, di Rumah Sakit Polri. Apakah itu kita lagi proses, lagian pemandian jenazah, mungkin setengah jam atau 2 jam setengah lagi mulai sampai lagi pengurusan surat-surat katanya, gitu. nanti akan disolatkan juga di sini ya, Pak? Ya? Semuanya kita kumpul sini disolatkan, baru kita tinggal berjalan ke Menteng Pulo katanya. Baik, Pak, turut berduka cita ya, Pak. Terima kasih banyak. Itu dia Wiki dan juga pemirsa, saat ini keluarga dan kerabat masih menunggu kedatangan jenazah dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu Wiki. Baik, Jen, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 pelaku penyiraman air keras di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Para pelaku merupakan pelajar SMA.
3 pelajar penyiram diduga air keras pada 3 pelajar lain yang berboncengan di Jalan Cempaka Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya merupakan anak di bawah umur. Para pelaku sebelumnya menyiram korban menggunakan baju seragam koko putih, topi, dan sepeda motor Matic berwarna putih. Para pelaku langsung kabur usai menyiramkan air keras. Korban mengalami luka di mata dan sempat dirawat di rumah sakit. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa jadi pemimpin memang banyak resikonya, kadang malah bisa menghadapi bahaya. Seperti yang dialami oleh Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto yang diancam golok saat memimpin penertiban bangunan di Bekasi Utara. Pelaku yang merupakan pedagang setempat, mau tak mau harus berurusan dengan polisi. Ada kerjaan, nggak ada kita, saya berdiri. Tidak ada. Dia ada perjuangan ke depan itulah, ganggu. Pedagang es kelapa ini tak terima saat petugas hendak menertibkan lapaknya yang berdiri di badan jalan di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tak hanya memaki, pedagang ini masuk ke dalam kiosnya dan mengambil golok. Pelaku lalu berlari ke arah rombongan dan mengejutkan Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan Kapolres serta Dandim Kota Bekasi yang ikut dalam penertiban bangunan liar. Penertiban lapak pedagang dan papan reklame yang memakan badan jalan dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi pengendara. Itu digeser, dia kan lalu maju tadi tempat kelapanya tuh digeser. Oh, tempat kelapanya digeser. Dia nggak mau gitu digeser ya. Gara-gara emosi sesaat, pedagang yang mengancam petugas dan wali kota kini diamankan polisi dengan barang bukti golok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, konflik antar tetangga kerap berujung perkelahian. Seorang ayah dan anaknya menganiaya tetangga cuma karena ditegur karena main drum siang malam. Dua pria terekam amatir bergelut hingga salah satunya tak berdaya di pinggir jalan di Jalan Dahlia 3, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Bukannya melerai, seorang pria lain malah ikut menendang kepala korban. Tak sampai di situ, penganiayaan terus berlanjut meluapkan amarah hingga korban tergeletak. Akibatnya korban terluka di kepala, tangan, dan kaki hingga dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, konflik dipicu keluhan warga terhadap suara alat musik drum yang kerap dimainkan pelaku dengan keras selama berbulan-bulan pada waktu siang dan malam. Teguran sudah dilakukan pihak RT dan RW setempat namun tidak digubris. Akibatnya, korban yang merupakan tetangga pelaku menegur langsung hingga terjadi adu mulut. Tak diduga, salah satu pria yang datang menggunakan mobil malah menabrak korban hingga terjatuh. Korban lalu dianiaya hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi dan memviralkan ke media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.